Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman Pusba? Jumpa lagi dengan saya, Kak Monda, di Pusba Usul Bersuara. Dan episode kita kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman dua mahasiswa dari Australia, dari Deakin University, di mana mereka adalah dua peserta language program kerjasama antara International Internships dengan Pusat Bahasa USU. Dan daripada kita tidak menunggu lebih lama lagi, kita langsung kenalan dengan narasumber kita ya. Ayo, boleh kenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan semua, jadi nama saya Jeremy, tapi sebenarnya sejak masa kecil saya dikasih nama yang sedikit berbeda karena saya lebih sering dipanggil Jem aja, yaitu 3 huruf aja, dan ya orang Indonesia cenderung pakai nama yang lebih pendek, jadi itu cocok untuk digunakan di negara ini. Nah, saya berasal dari kota yang bernama Geelong. Itu kurang terkenal jika dibandingkan dengan Melbourne atau Sydney, tapi letaknya kurang lebih 1 jam dari kota Melbourne. Dan saya juga berkuliah di sana, seperti yang Ibu katakan tadi, nama universitas saya Deakin University kalau bahasa Inggris, dan ya letaknya kurang lebih 1 jam dari Melbourne kampusnya. Oh, ambil kuliah apa, jurusan apa Jem di sana? Iya, jadi sebenarnya saya ada 2 jurusan. Salah satunya adalah keuangan. Jadi sejak masa kecil saya selalu suka sama angka atau hitungan. Iya, tapi selain itu saya juga mengambil jurusan bahasa Indonesia karena saya masih sangat senang belajar di bidang bahasa Indonesia. Bukan hanya bahasa, tapi budaya juga, itu juga sangat menarik dan sangat berbeda kalau dibandingkan dengan Australia. Jadi ya, saya ada 2 jurusan. Oh, keren sekali ya, 2 jurusan Jem ya. Baik, sekarang kita lihat narasumber kita satu lagi ya. Halo, perkenalkan. Maaf, nama saya Alice. Saya juga dari Deakin Universitas di Melbourne. Saya tinggal di Melbourne kota, tidak dengan Jem. Saya berkuliah juga 2 jurusan. Jurusan 1 kesehatan masyarakat, dan jurusan 2 bahasa Indonesia. Wah, keren ya. Dua-duanya ini udah menyukai bahasa Indonesia, lancar bahasa Indonesia. Nanti kita bincang-bincang lebih dalam lagi ya tentang bagaimana mereka bisa fasih seperti ini dalam bahasa Indonesianya. Baik, kita tanya, ini kan karena kita bincang-bincang nih tentang pengalaman kalian nih ya di sini. Dan saya pengen nanya dulu dong sama Jem ya. Kira-kira menurut Jem apa sih yang berbeda antara Medan dengan kota kamu ya? Maksudnya apa sih perbedaan yang paling utama gitu yang kamu lihat? Ya, jadi ini sebenarnya agak susah dijawab ya karena banyak perbedaan antara kedua kota tersebut. Tapi ya, kalau saya disuruh pilih satu aja, salah satu perbedaan yang saya perhatikan selama ini adalah keramahan penduduk setempat. Karena jujur, kalau boleh jujur, di kota aku semua orang sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing, sehingga mereka kurang rela atau belum bersedia untuk bertemu dengan orang baru karena mereka ya udah sangat sibuk. Tapi kalau di sini semua orang siap untuk menyambut saya dengan senang hati. Ya, dan sepertinya orang di sini tidak selalu buru-buru. Kalau di Australia selalu buru-buru, tidak boleh meluangkan waktu dan menghabiskan waktu bersama orang lain karena ada hal lebih penting yang harus dilakukan. Karena di Australia orang cenderung mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Ya, jadi itulah sesuatu yang saya perhatikan, yaitu keramahan orang Medan. Wah, keren ya, sangat unik ternyata itu merupakan satu hal yang paling menonjol ya, perbedaan utamanya. Oke, nah kalau saya nanya nih sama Alice ya, kalau ini banyak nih Medan, Indonesia gitu ya, pasti kan banyak tempat-tempat ya, macam-macam berbeda-beda. Kamu ada nggak sih tempat yang favorit kamu gitu, tempat kesukaan kamu? Di Medan atau di Sumatera Utara, tempat yang maaf, saya paling suka ada Bukit Lawang. Ya, semua kelompok mahasiswa di Medan pada akhir pekan kami mengunjungi atau pergi ke Bukit Lawang untuk berjalan di seluruh di hutan dan berenang di sungai. Ya, sangat lucu dan saya akan ingat
akhir pekan itu Ya. untuk Kamu lihat orang hutan ya? ya dua Wah, dan dua. dan Oke. orangutan yang sangat besar seperti alpha male di hutan. Ya. Luar biasa ya. Kalau di Australia itu orang terkenalnya kan koala ya. Ya, koala dan kanguru. Kanguru. Ya. Ya di sini ada orang hutan. Itu senang sekali ya. Ya. Kamu beruntung bisa ke sana juga. Ya. Oke. Sama mungkin kamu masih sama Alice nih ya. Kira-kira kalau pasti itu yang tadi yang kamu sukai ya. Pasti ada juga ya hal-hal yang kurang kamu sukai gitu ya. Bukan benci tapi kurang suka gitu ya. Apa kira-kira yang kamu kurang suka dari kota Medan? Mungkin pertama mungkin durian. Oh durian. Saya tidak suka durian Tidak suka dan durian, teman Pusba. Di Medan sangat banyak durian di mana-mana dan saya tidak suka itu tidak enak. Saya kurang suka durian di Medan ya. Dan juga banyak macet dan ya saya tidak suka memfoto dengan orang lain. Banyak foto di Medan tetapi itu lucu ya. Satu yang berbeda tapi tidak apa-apa ya, kita menghargai perbedaan dan kita hargai juga kalau kurang suka foto-foto yang di sini. Memang orang Indonesia suka foto, saya suka foto juga ya. Oke. Dan kalau kamu Jem gimana nih, kalau menurut kamu ada nggak tantangan terbesar kamu selama tinggal di sini? Jadi selama ini salah satu tantangan yang saya perhatikan adalah kalau dibandingkan dengan orang Indonesia, karena di sini orang Indonesia rata-rata memiliki kulit yang sedikit lebih gelap. Jadi sebagai seseorang yang berkulit putih, saya langsung menonjol. Dan sering ada yang mau ambil foto bersama aku. Apalagi dan selain itu mereka juga kira satu-satunya bahasa yang bisa saya gunakan adalah bahasa Inggris, tapi ternyata saya sudah lebih dari 7 tahun belajar di bidang bahasa Indonesia. Jadi pas saya mulai ngomong pakai bahasa Indonesia, mereka langsung kaget. Jadi saya kurang terbiasa dengan mengalami perhatian sebanyak itu. Itu salah satu tantangannya sejauh ini. Ya pastinya ya, karena kan Jem apalagi kamu kulit putih tinggi ya kan, kece, ini Alice juga cantik gitu ya, pasti semua pengen foto ya dengan bule. Kalau kita kan panggilnya sebutannya bule ya kan di sini. Dan ya pasti kaget ya, karena mungkin teman Puspa juga mungkin bertanya-tanya ya, kok ini sudah lancar sekali mereka berdua ini. Mereka kan ikut language program tapi bahasa Indonesia sudah lancar sekali ya. Dan boleh tahu juga nih ya, mungkin kalau untuk Jem pasti kamu juga udah lancar bahasa Indonesia, mungkin ada dong kenapa kamu suka bahasa Indonesia juga gitu ya. Boleh nggak cerita sedikit tentang mungkin ada favorit kamu nih di Indonesia gitu ya kan? Ya memang. Jadi sebenarnya saya mulai belajar bahasa Indonesia di kelas 7. Dulu saya disuruh belajar di bidang bahasa Indonesia karena itu menjadi salah satu mata pelajaran wajib. Jadi habis kelas 9 itu tidak harus diambil lagi. Tapi saya memilih untuk melanjutkan pembelajaran saya di bidang bahasa Indonesia karena sebenarnya saya cukup senang pakai bahasa kedua atau bahasa asing. Itu kurang bukan sesuatu yang umum di negara aku, jadi itu cukup unik. Tapi seperti yang ibu katakan, ada alasan yang sedikit unik mengenai kenapa aku suka sama budaya atau bahasa Indonesia. Karena kalau nggak salah mungkin pada tahun 2019 saya sempat nonton salah satu film romantis dari Indonesia. Itu judulnya Dilan 1990. Iya. Dan memang salah satu bintangnya yaitu si Milia. Dia benar-benar sangat cantik dan dia memastikan habis menonton itu saya merasa termotivasi untuk terus memperdalam atau menyelami bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Siapa nama Milia itu? Artisnya Vanessa Priscilla. Ya, Vanessa, wah keren ya Vanessa, jadi inspirasi. Tuh, dan kebetulan dia baru saja meluncurkan film terbarunya mungkin beberapa minggu yang lalu dan saya sudah sempat menontonnya di salah satu bioskop di sini. Mudah-mudahan tayangan episode kita ini juga sampai dilihat sama Vanessa ya. Siapa tahu kamu juga bisa bertemu langsung ya. Bisa langsung dengan
aktris favorit kamu. Betul. Ya, Vanessa Priscilla ya. Ya. Dan kamu pasti udah pernah nonton bioskop kan, pernah ke bioskop di Medan ya? Iya. Gimana nih bioskop di Medan? Mungkin Alice atau Gemma, gimana bioskop di Medan menurut kamu? Jujur, bioskop di sini kurang lebih sama dengan sama, ya? yang ada di Australia. Ya, layarnya benar-benar sangat gede, suaranya sangat jelas, apalagi ya, fasilitasnya juga bagus. Aku sempat membeli makanan sebelum masuk, jadi pengalamannya kurang lebih sama dengan apa yang saya alami di Australia. Oh ya, tapi di sini juga ada yang premier juga ya. Tapi mungkin kamu harus coba nanti ya. Iya, betul. Premier ya. Ya, kalau di Australia itu khusus. mahal banget. Mahal Tapi banget, memang ya. tiket di sini sedikit lebih murah. Iya, Seperti ya. itu. Ya. Ya. Dibanding tiket di sana ya. Jadi harus banyak-banyak nonton mumpung ada di sini. Memang. Nonton film Indonesia khususnya. Iya. Oke. Bagus. Keren ya. Saya seperti bukan bicara dengan bule nih teman Pusbah gitu. Ya kan? Nah, sekarang aku mau tanya sama Alice deh. Kalau tadi kan sama Jem dia tantang film nonton bioskop ya. Kalau kamu apa nih pengalaman yang paling unik nih yang pernah kamu alami selama kamu di Medan? Ya, di Medan. Faktor yang unik di Medan ada transportasi bernama becak. Oke. Ya, lucu Becak, sekali. ya. Kami teman saya dan saya naik becak seluruh Medan untuk proyek maaf saya belum tahu dekat Chong Afi. Oke. Ya, Lucu sekali ya. lucu Becak ya. sekali. Roda 3. Ya, kan? dan sedikit tradisi dan berbeda di Australia. Di Australia tidak becak, mungkin mobil dan Ya. kereta api, transportasi umum, tetapi tidak becak di Australia dan unik di Indonesia dan khususnya Medan. Ya, bagus. Ada becak mesin dan becak dayung. Ya, saya harus coba lagi. Ya, pastinya sebelum pulang nanti coba lagi. Ya, Oke. tentu saja. Ya. Terus ini nih, saya mungkin teman-teman Puspa juga tertarik nih ya, pengen tahu nih, Jem ya. Kamu kan tadi ngomongnya lancar, Alice juga lancar, tapi mungkin Jem bisa kasih tahu nggak tips nih untuk teman-teman Puspa, apa sih atau bagaimana sih bisa belajar bahasa asing lancar kamu? Karena kita di sini kadang-kadang pengen nih belajar bahasa Inggris, tapi kok susah ya gitu lancarnya. Sedangkan kamu belajar bahasa Indonesia udah lancar sekali seperti ini. Boleh nggak sharing ke teman-teman Pusba tips kamu nih Iya, supaya lancar jadi- berbahasa asing? Jadi sejak dulu, secara umum ada kurang lebih 4 langkah yang saya ambil untuk terus mengembangkan kemampuan yang saya miliki dalam berbahasa Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui ada kayak 4 keterampilan yang harus kita kuasai. Salah satunya adalah berbicara, ada mendengarkan, ada menulis sama membaca juga. Jadi saya memastikan untuk melakukan keempat hal tersebut secara teratur. Jadi oke. sebagai contoh, mungkin setiap hari setelah bangun saya mendengarkan porta berita Oke, dalam bahasa Indonesia. Terus ada juga saya ada buku Harry Potter yang ditulis pakai bahasa Indonesia juga. Oke. Itu juga membantu saya meningkatkan keterampilan membaca saya. Ya, jadi itulah kita harus melatih keempat keterampilan tersebut untuk terus memperlancar kemampuan kita. Oke, jadi tips yang boleh diulangi tadi apa saja, Jem? Membaca, menulis, menyimak, berbicara, dan itu harus lakukan secara teratur. begitu teman Pusba tipsnya. Kayak jadi kalau kita ingin belajar bahasa Inggris juga harus melakukan hal yang sama ya, listening, reading, speaking, Ya. and writing. Ya, menulis sangat penting untuk Menulis. belajar bahasa asing. Ya. Belajar bahasa asing sangat sulit, tetapi ya tidak sulit, terlalu tidak sulit, terlalu tetapi sulit, ya cukup sulit ya. harus rajin dan teratur tadi kuncinya ya. Betul. Oke deh. Mungkin ini kita sudah mau menjelang akhir, tapi ada beberapa pertanyaan lagi nih ya, sedikit saja lagi. Jadi untuk kalian berdua nih, apa yang kira-kira kan nih kalian kan di sini nggak lama memang ya, tapi kan sudah banyak juga pengalaman. Apa hal-hal yang mungkin menurut kalian bisa kalian bawa ya, kalian kembali ke Australia kan nanti kembali. Hal-hal yang dari pelajaran atau hal-hal yang dari Medan, dari Indonesia yang bisa kalian bawa ke Australia. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu hal yang saya perhatikan selama saya berada di Medan adalah keramahan masing-masing orang atau masing-masing penduduk setempat. Jadi
kalau ada sesuatu yang bisa saya bawa pulang, saya ingin membawa pulang keterbukaan masing-masing individu di sini. Karena kalau di Australia, kalau misalnya kita mau menjadi teman akrab bersama orang baru, kita harus berkenalan dulu, kita harus bertemu berkali-kali dulu, baru bisa dianggap sebagai teman akrab. Tapi kalau di sini, semua orang memperlakukan saya sebagai seseorang yang seolah-olah mereka sudah lama kenal sama aku. Jadi itu memang jauh lebih ramah daripada yang dilakukan di Australia. Jadi itulah yang ingin saya bawa pulang. Oke, bagus. Alice, kira-kira apa nih? Mungkin menurut pendapat saya, teman-teman, saya kelompok ini dari mahasiswa dari Australia di Medan sangat penting untuk kehidupan saya. Dan saya akan berbicara dengan mereka untuk semua tahun di kehidupan saya. Dan juga di Medan dan di Indonesia khususnya di Medan, hormat yang lebih tua. Di Australia sangat berbeda. Orang yang tua tidak penting dan tidak hormati. Mungkin maksudnya panggilannya. Panggilan ya. Saya suka dengan pihak ya salim, panggilannya sangat hormat dan penting. Saya suka itu. Jadi maksudnya di sini teman Pusba, rasa hormat kita pada yang lebih tua tuh kita akan sesuatu yang akan Alice bawa ke Australia nanti seperti panggil bapak, ibu, kakak. Oke deh, ini sebelum kita akhiri. Memang waktu kan nggak terasa ya teman Puspa, tapi kita pengen dong ya minta mereka ada mungkin ada pesan yang ingin kalian sampaikan untuk teman Puspa. Boleh nggak kira-kira ada hal-hal atau message pesan yang mau disampaikan? Silakan. Seperti apa? Kayak ucapan terima kasih atau? Boleh, atau mungkin sesuatu untuk memotivasi mereka agar terus bisa belajar bahasa Inggris atau apa? Boleh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat atau ikut serta dalam pusat bahasa. Fasilitas ini benar-benar sangat luar biasa. Tapi selain ini saya ingin mendorong kalian semua untuk terus memperlancar kemampuan kalian dalam bahasa asing, entah itu bahasa Inggris atau bahasa lain yang kalian pelajari. Itu memang sesuatu yang cukup sulit, tapi seiring berjalannya waktu kita bisa menjadi lebih fasih dan lebih lancar dalam bahasa asing. Jadi itu pesan saya, selalu merasa termotivasi untuk terus memperkuat kemampuan kalian. Oke, baik, terima kasih Jem. Dan juga mengambil kesempatan selagi masih muda. Betul. Sangat penting untuk pendidikan dan untuk mengerti di dunia dan masyarakat ini. Karena di Australia, karena kami ada pulau, tidak banyak mengerti dan belajar tentang masyarakat lain dari Australia. Dan saya berpikir bahwa belajar tentang bahasa asing dan masyarakat asing sangat penting dan bermanfaat. It's just mengambil kesempatan. Seize opportunity. Wah, bagus sekali. Dan mungkin ini biar untuk tidak tidak membuat mereka penasaran nih teman-teman Puspa. Dari tadi kita bahasa Indonesia ya. Mungkin boleh kalimat kalian yang terakhir tadi kalian ucapkan dalam bahasa Inggris supaya mereka yakin bahwa kalian ini memang benar-benar orang Australia, karena sepertinya kan kalian udah bukan orang Australia nih, lancar sekali bahasa Indonesianya. Boleh nggak say that the last words or the messages that you have just said, say it in English so that they are really know that convinced that you are an Australian, not an Indonesian. G'day, mate. Boleh, like you can say like something in English so that teman Puspa can also hear your word in English. The same word like you say, but you say it in English. Well, I'll just say thanks, as I said before, in Indonesian, for everyone involved in Puspa. It's a really great facility, and it's been a great time, great few weeks here up in Medan. And I would really encourage everyone else to, maybe if you're a foreign student learning Indonesian, to undertake something similar to this. It's a great opportunity to have under your belt
in the future. Get to make great connections, like with Alice, for example, because not many Australians learning Indonesian at the moment. There's semakin menurun juga. So it's really important to, I guess, cultivate that interest in the language as well. So I'd really encourage anyone to sort of take these opportunities. And this opportunity, I hadn't even thought it was an opportunity until our Indonesian teacher mentioned it, and it has been such a life-changing experience to not only be studying in a different country, but to understand the language and the people and the society. And I mean, the friends I've made in this group, as I said, I think will be friends for the rest of my life. It has truly been just a once-in-a-lifetime experience, and I have nothing but gratitude for the whole team here. Honestly, I can't think of anything else I would rather be doing right now. And I think that anyone who has the opportunity, especially with this team, with international internships in USU, it's just so, I was almost about to say sangat penting. It is so important, and just I have gained so much value from this experience. And I think anyone who can do it should. Yeah, that's good. Thanks for the, for the words and motivating and also encouraging teman Pusba. Okay, so gitu teman Pusba, yakin ya, sekarang sudah yakin bahwa mereka tuh memang benar bule loh, gitu ya kan? Baik, tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita ya, sudah lama kita berbicara, jadi kita harus segera akhiri. Namun ingat teman Pusba bahwa belajar bahasa asing itu adalah sesuatu yang penting buat kita, dan kita perlu lakukan setiap hari secara teratur. Dan mudah-mudahan apa yang Alice dan juga James sampaikan di sini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita semua. Baik, terima kasih James sama Alice atas waktunya. So I wish you all good luck and best wishes. Okay, hope we always be in touch. Yes, tentu saja. Ucapkan demikian teman Pusba acara kita hari ini, dan seperti yang tadi saya katakan di awal, mereka ini dua mahasiswa dari Deakin University yang tergabung dalam language program kerjasama antara International Internships dengan Pusat Bahasa USU. Sebenarnya mereka tuh ada 4 orang, namun hari ini yang 2 tidak bisa hadir ya, dan mereka akan ikut. Mudah-mudahan mereka bisa join di kesempatan kita yang berikutnya. Dan oleh karena itu ikuti terus episode-episode yang ada di Pusba USU Bersuara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami. Saya Kak Monda pamit, dan juga Alice pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Dadah.